pada hari ini Ibu ingin membaca cerita yang ada di buku Literasi Cloud ya, yang berjudul apa judulnya? Iya, judulnya Biji Semangka Ajaib. Dari sampulnya atau covernya buku cerita ini, apa yang kalian lihat di sana? Ya, ada gambar semangkanya. Ada apa lagi? Ya, ada orangnya. Orangnya ada berapa? 2. Iya, ada 2. Nah, cerita ini penulisnya itu siapa nama penulisnya? Iya, Ibu Fitri Wijayanti. Ilustratornya Bu Dewi Tri Kusuma. Apa itu ilustrator? Ilustrator itu yang menggambar. Ya, yang menggambar di cerita itu tuh gambar-gambar ilustrasi, ya. Nah, ya, kita lanjut. Nah, biji semangka ajaib. Ya, dengarkan ya, Ibu ingin menceritakan ceritanya seperti ini. Muzakir dan Dermawan adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya raya. Almarhum ayah mereka memberi kebun jeruk yang sama besar. Beliau juga berpesan bahwa mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Muzakir harus menjaga adiknya, Dermawan namanya. Sifat mereka sungguh berbeda. Dermawan sangat pemurah sehingga ia suka memberikan benih jagung kepada burung-burung. Sebaliknya, Muzakir sangat pelit. Katanya, setiap benih harus ditanam agar menghasilkan jagung sebanyak mungkin. Ya, itu ada perbedaan ya kakak beradik sifatnya. Ya, kita lanjut. Dermawan, jangan bagi-bagi jeruk hasil panen itu. Nanti kau akan jatuh miskin. Kata siapa itu? Kata Muzakir. Muzakir itu adiknya apa kakaknya? Iya. Nah, teriak Muzakir kepada adiknya saat ia membagi habis hasil panen pertamanya kepada para pekerja dan penduduk sekitar kebun. Jadi Muzakir itu berarti kakaknya, yang adiknya siapa tadi? Dermawan. Kebalik tidak? Bener ya? Muzakir itu berarti kakaknya. Yang pelit siapa? Muzakir. Ya, Muzakirnya pelit. Nah, Muzakir berpikir bahwa dia lebih pintar dari Dermawan. Ia tahu cara memilih pekerja yang andal. Ia paham cara membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian pekerja. Ia juga paham bahwa sebagian keuntungan harus ditabung. Kebutuhan tak diduga bisa datang kapan saja. Dermawan memang tidak mampu menolak siapa saja yang meminta pekerjaan. Akibatnya, ia memiliki pekerja yang sangat banyak. Bagaimana dia akan membayar pekerja sebanyak itu? Dia akan merugi karenanya, gerutu Muzakir dalam hati. Nah, musim hujan tiba. Jalan menjadi berlumpur dan truk tidak bisa masuk ke ladang. Namun, Muzakir tak khawatir. Ia dapat menyewa truk yang besar dengan uang tabungannya untuk membawa jeruknya ke kota. Sementara itu, Dermawan sangat khawatir. Dia tidak punya uang untuk menyewa truk besar. Bagaimana ia akan memanen jeruk dan menjualnya ke kota? Nah, bagaimana ya caranya ya? Bisa kalian kira-kira bagaimana caranya? Ya, kita lanjut. Jeruk-jeruk Dermawan menumpuk dan membusuk. Tuh, punya Dermawannya menumpuk dan membusuk. Dermawan pun harus memberhentikan para pekerjanya. Saya merugi, saya tidak mampu membayar upah bulan ini. Tolong bagikan jeruk-jeruk ini saja kepada keluarga kalian, katanya kepada mereka. Hari-hari Dermawan kini dihabiskannya bersama temannya, sang burung pipit. Namun suatu hari ketika Dermawan tak melihat, kucing Muzakir menerkam burung pipit. Sayap burung yang malang itu terluka.
Hari demi hari Dermawan merawat burung pipit yang terluka itu. Hingga suatu hari Dermawan melepaskan perban burung itu. Sekarang kau sudah sehat, terbanglah. Selamat tinggal burung. Dadah. Keesokan harinya burung pipit itu kembali. Ia menghampiri Dermawan dan menjatuhkan sebuah biji berwarna keemasan ke tangannya. Dermawan kemudian menanamnya di kebun. Ternyata itu adalah biji semangka. Biji semangka itu terus tumbuh. Tumbuh. Dari gambar ini, tumbuhnya besar sekali ya. Iya. Tumbuh dan terus tumbuh. Dermawan tak sabar ingin memotong-motong, membagi semangka itu kepada tetangga dan kerabatnya. Namun betapa terkejutnya Dermawan, bukan daging buah yang merah yang dilihatnya, tetapi butiran emas dan perhiasan. Wow, dengan butiran emas ini aku bisa membayar upah para pekerjaku. Aku bisa mengurus lagi kebun jeruk lagi. Aku akan membeli lahan untuk menanam semangka. Aku juga bisa menanam jagung untuk makanan burung-burung sahabatku, pikir Dermawan. Suatu hari, kucing Muzakir menerkam burung itu lagi. Muzakir melihatnya tepat ketika burung luka itu mencoba terbang. Muzakir menangkap burung pipit itu. Katanya, akhirnya sekarang tiba giliranku untuk mendapatkan biji ajaib darimu burung kecil. Kepengen dia ya. Hari demi hari, Muzakir mengobati luka pada burung pipit itu. Saat sang burung pulih, ia pun meletakkan biji semangka di tangan Muzakir. Muzakir segera menanam biji semangka itu dengan riang. Beberapa minggu berlalu, semangka milik Muzakir siap untuk dipetik. Ukurannya bahkan lebih besar dari semangka milik Dermawan. Muzakir tak sabar ingin melihat isinya. Kira-kira isinya apa ya? Semangka, ya buah semangka ya, kira-kira ya. Kita lanjut. Ya, isinya apa coba? Muzakir membelah buah semangka raksasa itu. Sungguh mengejutkan. Bukan emas atau perhiasan yang ada di dalamnya, melainkan lumpur dan kotoran yang bau sekali. Dermawan menghampiri Muzakir yang terlihat malu. Ia menggenggam beberapa biji semangka. Kak Muzakir, mari kita tanam biji dan buah semangka ajaibku ini di tanahmu, katanya. Muzakir berterima kasih kepada Dermawan. Ia berjanji akan membagi ilmunya kepada Dermawan agar menjadi petani yang lebih baik. Setiap tahun, Muzakir pun memanen semangka dari kebunnya yang subur. Ia selalu memeriksa isinya. Meskipun sedikit kecewa karena semangkanya tidak berisi emas dan perhiasan, Muzakir menyukai semangka yang manis itu. Ia dan Dermawan pun membagi-baginya kepada kerabat dan tetangga mereka. Dari cerita ini kakak beradik itu bermusuhan tidak? Tidak. Jadi ada yang kakaknya yang baik apa yang kurang baik? Kurang baik yang kakaknya ya, tapi adiknya baik. Tapi walaupun seperti itu, keduanya saling menyayangi. Walaupun kakaknya tadi hasil semangkanya isinya tidak apa tadi, seperti punya adiknya tadi, emas atau berlian, tapi dia tetap bersyukur. Jadi kita itu harus tetap bersyukur walaupun keinginan kita tidak sesuai yang diharapkan. Walaupun hasil itu walaupun tidak sesuai yang diharapkan, tapi masih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Cerita di sini cukup sampai di sini ya.
Ada yang mau kalian tanyakan tentang cerita tadi? Kira-kira sudah jelas apa belum? Ceritanya enak tidak atau bagus apa tidak? Bagus. Nanti untuk selanjutnya kalian yang bercerita ya. Ya, jangan bu guru lagi yang cerita ya. Nanti kapan-kapan kita coba kalian yang membaca cerita. Jadi sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.